Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini saya ingin mengadakan suatu percobaan yang judulnya air dapat melarutkan zat tertentu. Ya, jadi di sini ada suatu zat ya, dan nanti akan kita larutkan dengan air, dan sebagai perbandingannya tentunya zat yang akan dicoba tidak hanya satu macam tapi lebih dari satu, sehingga nanti kita tahu persis bahwa memang ada zat-zat yang dapat dilarutkan oleh air dan ada yang tidak dapat. Alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini ada 3 gelas yang sudah saya isi dengan air. 1, 2, 3. Kemudian masing-masing gelas yang berisi air itu nanti akan saya taruh di dalamnya beberapa zat atau katakanlah benda. Ya. Yang pertama nanti ada ini pasir, kemudian ini ada gula pasir, ini ada garam. Nah, prosesnya nanti adalah masing-masing saya taruh di gelas, kemudian setelah saya taruh akan saya aduk pakai sendok. Nanti kalau saya aduk, zat yang saya taruh di dalam gelas itu kok tidak ada, ini apa artinya? Kalau zat itu saya taruh di dalam gelas lainnya dan saya aduk, kok zat tadi masih ada di situ, itu apa artinya? Nah, mari sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita coba dulu supaya tahu persis. Pertama kali saya ingin menaruh gula pasir, ya. Kemudian nanti garam, yang terakhir nanti pasir. Sekarang gula pasir dulu. Saya taruh ini 1/4 sendok kecil yang saya taruh di gelas yang pertama dari kiri. Ya, saya taruh ya. Ya, dan saya aduk-aduk. Ya, ternyata lama-kelamaan gula pasir ini hilang, tidak ada. Nah, tidak ada. Ini gula pasir, tidak ada. Nah, kemudian yang satunya kan saya isi dengan pasir, sama, setengah sendok kecil. Saya taruh di sini, ya, yang saya aduk-aduk seperti tadi. Ya, ternyata saya lihat di sini, ya, pasirnya kok masih tetap ada. Ya, ya. Kemudian saya taruh lain lagi di gelas yang satunya, setengah sendok garam. Ini garam saya taruh di
gelas yang paling kanan, ya. Ya. Saya aduk kulit biasa. Ya. Ya. Sekarang mari kita amati bersama-sama. Gelas yang pertama tadi saya isi gula pasir dan saya aduk-aduk. Nah, ternyata gula pasirnya hilang, tidak ada. Kemudian gelas yang kedua saya isi dengan pasir. Saya aduk-aduk, sama aduknya. Nah, ternyata pasir di sini masih ada. Ya, diaduk-aduk tetapi masih ada. Kemudian yang satu lagi ini adalah garam. Ya, saya aduk-aduk tadi, ya seperti yang gelas lain. Ternyata di sini garamnya tidak ada. Ya. Lalu apa kesimpulan kita? Ya. Kesimpulannya adalah bahwa zat yang dimasukkan dalam air, dalam hal ini yang satu ini gula, kok diaduk-aduk lalu gulanya tidak ada, semacam menghilang gitu. Ini artinya bahwa air itu dapat melarutkan gula, dalam hal ini gula pasir. Kemudian yang kedua, ini pasir tadi saya aduk, ternyata kok pasirnya masih kelihatan di sini. Nah, berarti air tidak dapat melarutkan pasir atau pasir tidak bisa larut dalam air. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Garam. Ya, garam saya aduk, ternyata juga semacam menghilang, ya tidak kelihatan di sini. Ini seperti gula, berarti air dapat melarutkan garam. Air dapat melarutkan garam. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa air itu dapat melarutkan benda tertentu atau zat tertentu. Zat tertentu itu artinya tidak semua zat dapat dilakukan air. Ya, sebagai buktinya dalam percobaan ini yang bisa larut ini adalah gula pasir dan garam. Sedangkan pasir itu sendiri tidak bisa larut. Jadi hanya zat-zat tertentu yang dapat dilarutkan oleh air. Itulah saudara percobaan kali ini. Ya, semoga saudara nanti bisa mengerti dasar-dasar ya, yang terkait dengan larutan atau air dapat melarutkan zat tertentu. Ya, dan tentu nanti kalau kita cicipi, ya seperti dalam kehidupan sehari-hari itu kalau gula pasir dibuat teh manis gitu, mengapa kok tehnya kalau diminum lalu manis? Ya, karena gula pasirnya larut di dalam air. Kemudian juga kalau misalnya kita memasak lalu kok rasanya terlalu asin, itu garam yang diberikan pada masakan itu mungkin terlalu banyak larut di dalam masakan, kemudian rasanya asin. Tapi kalau pasir ini jelas tidak larut, ya walaupun tidak dicicipi ini sudah kelihatan tidak larut karena diaduk-aduk seperti dalam percobaan ini tetap ada di situ, tidak larut. Ya. Itu kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya selalu menganjurkan
silakan untuk mengadakan percobaan sendiri supaya lebih yakin ya tentang masalah larut atau larutan ini ya. Mudah, hanya ada di sekitar kita dan bisa membuktikan dengan jelas. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.